Setiap anak mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda, dan ini yang harus bisa disiapkan oleh sekolah. Ini Bapak Ibu yang menjadi kunci bagaimana nanti SD Negeri 08 itu berbeda dengan yang lain. Kalau jadi sekolah penggerak harus berbeda. Tidak cukup di permukaan, sama seperti yang dikatakan Pak Hasan tadi. Tidak cukup di gebiarnya. Yang paling penting di repot siapa? Anaknya. Jangan sampai sekolah penggerak yang repot gurunya. Yang repot harusnya adalah anaknya, sehingga anak diajarkan untuk berproses selama 6 tahun di sini. Dan ingat, bukan hanya kelas 6 yang punya tanggung jawab untuk meluluskan. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 inilah bagaimana proses terjadi di SD Negeri 08. Jadi Bapak Ibu, ini adalah menjadi bagian kalau nanti SD Negeri 08 Camba ini mampu meningkatkan kualitas tadi numerasi sama literasinya, ini akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Sebuah keberuntungan, karena untuk sekolah penggerak hanya selesai angkatan 3, berarti hanya ada sekitar 130 sekolah di Sulawesi Barat ini yang menyandang status sebagai sekolah penggerak. Jadi di antara ratusan ribuan sekolah di Sulawesi Barat hanya ada 137 kalau tidak salah yang berstatus sebagai sekolah penggerak. Tentunya ini tidak mudah. Dan ini butuh kerjasama untuk bisa membuat SD 08 ini benar-benar layak menjadi bagian dari sekolah penggerak. Dorongan dari tentu ini kita juga butuh tidak sekedar dorongan, tapi juga dukungan dari Dinas Pendidikan. Karena tidak cukup sekolah bisa berjalan dengan masyarakatnya, butuh dukungan. Pemerintah pusat sudah membuat skema bos kinerja, tetapi akan sangat hebat dan luar biasa bila Dinas Pendidikan melalui Pak Kabid ini bisa mengalokasikan berbagai macam insentif untuk kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas maupun juga untuk kualitas guru-gurunya. Jadi bos kinerja tidak cukup untuk meningkatkan ini, perlu sangat dukungan dari Dinas Pendidikan. Balai Guru Penggerak menjadi bagian yang juga penting, dan yang kita melakukan berbagai banyak intervensi untuk membuat bahwa sekolah penggerak ini benar-benar layaknya dari sekolah penggerak. Ini juga pesan bagi sekolah lain yang akan menjadi bagian dari sekolah penggerak untuk bagaimana mempersiapkan diri sehingga nanti bisa mewujudkan bahwa sekolah penggerak bukan hanya identitas yang melekat, tapi benar-benar layak dan bisa menjadi pembeda dengan sekolah yang lain. Tunjukkan sekolah penggerak menjadi bagian dari prototipe sebagai katalis bagi perubahan pendidikan di Polewali Mandar. Bapak Ibu, semoga tahun depan saya juga bisa datang ke sini dan bisa melihat sesuatu hal yang lebih. Ya, satu, persoalan tanah selesai. Kedua, guru-gurunya sudah semakin cerdas, semakin bisa membuat pembelajaran menyenangkan. Dan yang ketiga, nilai hasil asesmen kompetensinya, mutu pendidikannya di SD 08 Camba ini membaik. Terima kasih, Pak. Ada gerobak, dan satu lagi tadi ada sampaikan tentang sehari berbahasa Mandar. Ini juga menjadi solusi Bapak Ibu. Ini sekitar saja gini. Orang tua, masyarakat itu juga bisa memberikan istilahnya request kepada sekolah. Orang tua itu pengennya anak-anaknya nanti setelah lulus itu pengen jadi apa? Kalau misalnya, anak saya pengen menjadi atlet, anak saya pengen menjadi artis, ini nanti juga bisa disiapkan oleh sekolah. Cari dulu Bu Dharma di kantor. Jadi orang tua, permintaan orang tua ini menjadi bagian masukan bagi sekolah. Oh, inilah yang ingin diharapkan anak-anaknya nanti ketika tampil percaya diri, ketika orang yang lebih dewasa itu hormat. Kalau bicara ke orang tua penuh ketawaduan. Kemudian misalnya bisa hafal Al-Quran. Kalau ini memang menjadi tuntutan dan menjadi kesepakatan, inilah yang akan menjadi profil lulusannya SD 08 Camba. Dan itu menjadi bagian aktivitas di proyek. Aktivitas proyek bukan hanya menghasilkan barang, tapi yang lebih penting adalah menghasilkan karakter yang mandiri, berpikir kritis. Oke, mandiri bisa dilatih, berpikir kritis juga bisa dilatih. Tentunya dengan apa? Dengan banyak membaca. Karenanya
Nanti juga perlu juga dorongan dari orang tua untuk membuat anaknya di rumah itu banyak baca buku. Kurangi penggunaan gadget. Kalau bisa dibuat jadwal. Setiap anak hanya punya waktu 1 hari berapa jam. Pastikan itu. Insya Allah itu akan sangat membantu sekolah. Kehadiran gerobak pintar. Ini isinya buku ya. Buku atau tayangan? Buku. Buku. Jadi buku gerobak bukan hanya sekedar gerobak. Bukan gerobaknya yang pintar. Ini bisa menghasilkan kepintaran, tapi ada prasyaratnya. Saran saya untuk SD 08 Tambak ini buat aturan. Untuk bisa lulus dari SD 08 Tambak, setiap anak harus selesai membaca berapa buku? Sudah ada, Pak. Sudah kan? Sudah termuat di bagus. Jadi setiap anak yang lulus dari SD 08 Tambak nanti harus membaca buku. Bukan hanya sekedar baca, memahaminya. Dan penting juga bagi orang tua. Kalau anaknya diwajibkan baca buku, orang tuanya juga jangan banyak nonton TV. Jangan ini. Anaknya disuruh baca, orang tuanya nonton sinetron. Maka orang tuanya juga harus banyak-banyak membaca, sehingga orang tuanya nanti tidak kalah dengan kehadiran ini. Nanti saya pikir juga jangan hanya untuk anaknya, orang tua juga dilatih untuk bisa membaca buku. Orang tua juga boleh meminjam bukunya sehingga juga bisa dibaca oleh orang tua. Ini yang luar biasa. Yang kedua tadi, ini bagian juga penting kalau kita bicara proyek. Salah satu yang diharapkan itu adalah bagaimana anak bisa mandiri. Sebenarnya instrumen kemandirian itu juga bisa melalui pramuka. Pramuka luar biasa, melatih kemandirian anak, melatih solidaritas, melatih kebersamaan. Kerja Februari tahun 2023 pukul 11.35, saya Kepala Balai Guru Penggerak menyatakan peresmian Sanggar Bakti Malakti yang berpangkalan pada SD Negeri 008 Tambak, gugus depan Polman 13001 13002, dan melaunching gerobak literasi pintar. Oke, apa sebenarnya? Pembaca hari ini, pemimpin di hari esok. Kemudian melaunching misi sehari berbahasa Mandar di sekolah. Pastikan. Terima kasih. Sama-sama 1 Februari 2003, Kepala Balai Guru Penggerak Irfan Agus Kuning. Terima kasih Bapak Ibu. Kujang. Ya, mana Pak Kepala Balai? Dengan mutu. Bapak Ibu. Ini baca masyarakat. Saya dipegang. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ingat kayak apa sih? Oh, belum diisi, habis di kelas. Berat didorong-dorong. Salah kan ditambah Pak. Ya, harusnya ditambah ini. Ada lokasi. Kita bisa. Bu, dapat bantuan dulu nggak? Bu Sinar nggak dapat bantuan buku? Belum Pak. Yang dari Balai Bahasa. Oh, nanti kita akan dapat pelatihan. Video ya? Belum. Belum ada yang dapat. Pak Habib. Iya, banyak. Penting ya. Daerah-daerah nanti kita kan memang ada 15 juta buku yang mau dibagikan, tapi kita tahu apa. Ayo foto bersama guru-guru, ayo guru-guru foto bersama. Mari kita foto. Ya. Ibu Agama selanjutnya dipersilakan. Selanjutnya dipersilakan menuju kawasan Hastapatya Hasil Penyiaran Sekolah. Ini atau di sana? Di sini Pak.